Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter dan teman-teman. Mohon izin saya, Latifah Nadia Indraswari, akan mempresentasikan jurnal reading semester 7 berjudul Dietary Modification for Reproductive Health in Women with Polycystic Ovary Syndrome, a Systematic Review and Meta-Analysis dengan pembimbing Dr. Agung Dewanto, spesialis obstetri, ginekologi subspesialis fertilisasi endokrinologi reproduksi PhD. Untuk jurnal ini sendiri saya ambil dari 40 Years in Endocrinology, yang mana ini dilakukan di Cina dan dipublis pada November 2021 dengan impact factor 6,05. Untuk background-nya sendiri sudah kita ketahui bahwa PCOS dikarakteristikan sebagai irregular cycle dari menstruasi, kemudian ovulatory dysfunction, hiperandrogen, dan adanya morfologi dari polycystic ovarian. Kemudian sering diasosiasikan dengan obesitas dan insulin resistance, sehingga pada International Evidence-Based Guideline for Assessment and Management ini menekankan pentingnya suatu diet, terutama diet dan exercise, diharapkan untuk dapat menjadi first line management untuk pasien dengan PCOS. Namun sayangnya masih cukup sedikit implikasi medis yang digunakan, sehingga pasien dengan PCOS sering mendapat kesulitan untuk mendapatkan terapi dari profesional dietary oleh karena kurangnya pengetahuan mengenali dietary sendiri. Untuk studi ini bertujuan agar mengetahui apakah diet dapat membantu untuk meningkatkan status reproduksi pasien dengan PCOS, di mana ketika sudah mendapatkan terapi dari nutrition dengan implikasi medis. Kemudian penelitian ini diambil datanya dari Cochrane Central Register of Control Trial atau Central PubMed Embase Web of Science, China National Knowledge Infrastructure, VIP International Database, dan OneFang Data sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian diproses ke Prisma dan diregistrasi ke Prospero. Untuk outcome-nya sendiri yang dilihat yaitu adalah clinical pregnancy rate, miscarriage rate, dan ovulatory rate dengan outcome ada yang primer dan ada yang sekunder, yaitu menstrual regulatory rate, angka AMH, jumlah AMH, free androgen index, sex hormone binding globulin, total testosteron, dan Fermat-Gallwey score. Untuk material dan metode sendiri ini ada kriteria inklusi, yaitu adalah penelitian dengan metode RCT yang mana meneliti mengenai efek diet pada wanita yang fertil dengan diagnosis PCOS yang mendapatkan intervensi exercise atau medication. Kemudian data eksklusinya adalah quasi randomized trial, pasien wanita dengan penyebab hidrogenisme dan normal ovulatory oleh karena penyebab lain seperti cardiovascular atau cerebrovascular disease, psychiatric and neurologic problem. Kemudian adanya intervensi dari single dietary komponen lain seperti vitamin atau kalsium, kemudian studi dengan data yang tidak cukup atau tidak dilaporkan untuk target outcome-nya. Ini adalah skema penelitiannya, total dari awal screening mendapatkan 1.120 data, kemudian dilihat duplikasinya, terremove atau tereksklusi sebanyak 667, sehingga akhirnya tersisa sebanyak 118 artikel yang ada dilihat dari full text-nya yang sesuai dengan kriteria inklusi, dan beberapa artikel juga tereksklusi oleh beberapa penyebab di bawah ini, sehingga tersisa sebanyak 20 total RCT yang masuk dalam meta-analisis. Dan berikut ini adalah untuk detail dari karakteristik ke-20 RCT, yaitu yang di sini sudah ada keterangan untuk penulis dan tahun asal dari penelitian, kemudian untuk diagnosis kriterianya apakah menggunakan NIH dari Rotterdam ataukah menggunakan dari CMA. Kemudian ada sampel size-nya, kemudian ini adalah jumlah dari penurunan berat badan dari pasien, kemudian ini adalah tipe dari diet,
kemudian dilihat juga dari kalori restriksinya, durasi, dan outcome-nya, baik outcome primer ataupun sekunder. Kemudian untuk hasilnya sendiri ini dilihat hasilnya untuk yang pertama adalah untuk clinical pregnancy rate, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat kehamilan yang lebih tinggi pada pasien yang diintervensi diet dengan P-nya kurang dari 0,0001. Sedangkan untuk miscarriage rate ini dilihat bahwa tingkat keguguran mendapat lebih rendah dibanding kontrol pada pasien yang mendapatkan intervensi yang diet. Kemudian untuk ovulatory rate ini menunjukkan bahwa siklus ovulatory rate ini dilihat mendapatkan perbaikan tingkat ovulasi pada wanita yang dengan intervensi diet dibandingkan dengan kontrol. Kemudian untuk regular menstruation atau status menstruasinya ini tidak terdapat suatu hasil yang signifikan, tidak ada perbedaan baik dari kedua kelompok yang diet ataupun dengan minimal intervention. Kemudian untuk AMH ini terdapat suatu penurunan dari AMH yang lebih besar pada pasien dengan diet. Kemudian untuk free androgen index sendiri di sini menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dapat mempengaruhi untuk perubahan dari free androgen index sendiri. Kemudian ini untuk scoring dari Farman-Gallwey ini juga menunjukkan adanya keunggulan diet untuk menurunkan gejala hiperandrogenisme yang ditunjukkan dari skor Farman-Gallwey-nya. Kemudian untuk scoring dari globulin sex hormone binding globulinnya ini menunjukkan bahwa kelompok diet lebih unggul daripada dengan intervensi minimal. Kemudian untuk tingkat testosteron sendiri ini menunjukkan bahwa diet dapat menyebabkan penurunan yang lebih besar untuk total testosteron dibandingkan dengan pihak kontrol. Ini untuk hasil secara lengkapnya. Kemudian untuk diskusinya, jadi di sini memang terdapat suatu peningkatan fertilitas di mana dapat menurunkan untuk tanda-tanda hiperandrogenismenya dengan pasien yang dilakukan suatu diet. Dan di sini direkomendasikan adalah terutama diet low karbohidrat yang mana dapat meningkatkan fertility rate dan menurunkan tanda-tanda keguguran dan meningkatkan dari ovulatory function-nya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kalori restriksi tadi dianggap hanya dapat tidak terlalu kuat untuk menurunkan hiperandrogenisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diet ini cukup bermanfaat untuk meningkatkan status fertilisasi perempuan dengan PCOS, yang mana adalah low karbohidrat diet, di mana ini dapat meningkatkan posibilitas untuk pasien hamil dan mendapatkan menstruasi yang reguler. Kemudian untuk restriksi kalori sendiri dianggap lebih dapat menurunkan tanda-tanda hiperandrogenisme, sehingga secara keseluruhan dia dapat efektif mengintervensi untuk meningkatkan fertilitas dan kesehatan reproduksi pasien dengan PCOS. Mungkin demikian dapat bisa saya sampaikan, dan teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon asupannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.